hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Sungguh Bapa, saat hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Lewat pelayanan kami, biarlah Tuhan hati-Mu boleh disenangkan Bapa, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Bapa, agar boleh berkenan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang
saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online juga Tuhan. Kami percaya kami boleh merasakan hadirat yang sama seperti yang Kau curahkan 2000 tahun lalu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Inilah saatnya untuk kita menyembah Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Lewat penyembahan-penyembahan kita. Dan biarlah penyembahan kita boleh berkenan di hadapan-Nya. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama, kita satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami Tuhan. Dengan segala kondisi dan situasi yang ada Bapa, kami yakin, kami percaya bahwa Engkau baik Tuhan. Sebab itu kami Tuhan, saat hari ini mau menyerahkan hidup kami, mau menyerahkan segalanya Tuhan ke dalam rencana-Mu. Karena kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Kami percaya Kau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Allah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, kecintaan
undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita pujikan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah yang seperti Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu Mari kita kepada. sama-sama nyatakan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Katakan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
namamu. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah saat ini boleh menjadi momen bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari kita sadari betapa baiknya Tuhan bagi hidup kami. Betapa baiknya Tuhan dengan penyertaan-Nya setiap hari selalu baru. Berkat-Nya setiap hari selalu baru. Pertolongan-Nya tak pernah terlambat. Mari Bapak Ibu, inilah saatnya kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur, kita menyembah Yesus, sembah Dia, sembah Dia. kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat momen yang indah Tuhan, pribadi kami Tuhan, dengan Engkau
Engkau saja Tuhan. Kami juga Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang tidak berkenan Tuhan. Biarlah Bapa, Kau yang sucikan kuduskan kami, beribadah padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya sukacita-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat hari ini kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan nama-Mu lewat pujian-pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada hari ini, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama menyatukan hati kita, bersuka cita bersama-sama. Katakan kanan kiri, mari bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saat ini
Saya ajak kita untuk bakar roh kita sama-sama, amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Allah kita. Boleh tangannya di ke depan. Sama-sama kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Angkatkan segala beban dan dosa yang mengikat. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Mari bersama-sama pujikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Angkatkan segala beban dan dosa yang mengikat. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Cepat saja pujikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari bersama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu yang bertugas. Dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur sebab kasih-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Adalah Kau yang sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau juga yang berkati pekerjaan kami, pendidikan kami. Dan Tuhan, segala usaha yang kami lakukan, kami percaya semua Engkau buat berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat.
kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kami hanya mau berserah kepadamu. Karena apapun persoalan kami, hanya Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami perlukan, hanya kasih-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
Sekali lagi yang terbaik katakan. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang Tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. itu yang kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat saja yang katakan. Itu yang kau sediakan bagiku. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi janji-Mu Tuhan, itu yang Engkau sediakan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya dan melekat kepadamu Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat menyambut firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi, sorakan haleluya. 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 Oke Bapak Ibu, boleh silahkan duduk. Oke. Shalom saudaraku semua. Shalom. Ada muka yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Boleh katakan senggol kanan kirinya coba, ayo bersuka cita hari ini. Haleluya. Siapa saudara di tempat ini yang mau hidupnya di bawah Tuhan jadi semakin besar, boleh lambaikan tangan. Semuanya ya. Besar dalam hal apa Pak? Besar dalam semua hal yang positif, amin. Sekali lagi coba nih, kalau tadi kayaknya masih aras-arasan belum yakin. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang mau di bawah Tuhan menjadi semakin besar dalam hidup saudara? Boleh lambaikan tangan? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita? Oke, nah saya sebelum mulai firman Tuhan, saya mau minta tolong gitu, mungkin sama 3 orang gitu. Boleh maju ke depan, siapa aja yang mau bersedia? Oh, wah ini kayak deg-degan nih kayak gini. Ayo, siapa yang mau? Pak Hadi boleh maju ke depan, Pak Hadi. Oke. Kohrian, Pak Acen. Nah, oke. Karena nggak ada yang mau maju, jadi saya yang tunjuk nih. Oke. Loh, mejanya jauh sekali. Boleh naik ke atas, Pak. Kamera minta tolong sorotnya ke sini ya. Boleh berdiri di sini ya, Pak. Pak Rian, Pak Acen. Sini, Pak. Silakan. 3 jejer. Oke. Di sini ada 3 roti, tapi ini bukan lagi promosi saritit gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Oke, saya mau tanya sama Pak Hadi, Pak Rian, sama Pak Acen, kalau suruh milih, tendensi orang atau kebiasaan orang pasti memilih yang, coba saya tanya dulu, sepakat ya, bukan karena saya ngomong yang besar ya. Coba Pak Hadi mau pilih yang apa? Besar. Oke, Pak Rian? Yang kecil aja lah. Yang kecil. Ini agak lain ya saudaraku. Kalau Pak Acen? Kalau aku yang sedang berarti. Oh. Ini kayaknya udah adil ya, dia langsung meratakan gitu. Oke,
Tapi kalau saya tanya sama Bapak Ibu di tempat ini, rata-rata kalau memilih sesuatu pengennya yang apa? Yang besar ya. Oke, coba sekarang berarti langsung ambil Pak Hadi mau yang besar? Besar. Terus Pak Rian mau yang kecil. Oke, Pak Acen mau yang sedang. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat bapak-bapak ganteng ini di atas. Silakan Bapak Ibu boleh turun lagi. Terima kasih. Pagi-pagi ya, belum sarapan gitu, dapat sarapan. Oke, ayo Pak. Ini habis dapat roti ditinggal, tadi berangkatnya ditolongin. Nah Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong tentang menjadi besar, itu identik sama yang namanya pondasi. Katakan pondasi. Pondasi. Saat seseorang pengen membangun rumah, pengen membangun gedung, pengen membangun sesuatu yang besar, maka secara otomatis kita harus berani bayar harga untuk mengeluarkan dana, usaha, apapun, material, untuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Pondasi yang besar, besi yang ukurannya besar, semen yang jauh lebih banyak, pasir juga yang jauh lebih banyak. Sekali lagi ya Pak Ibu, saya mau tanya, kalau jemaat nih di GBI Sokaraja mau pilih jadi biasa aja, yang sedang-sedang atau yang great, yang besar? Mau pilih yang mana? Yang besar, oke. Jadi kita harus sepakat dulu sampai sini Bapak Ibu. Kita berarti pengen milih menjadi yang besar. Nah, saya buka lagi nih Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu di sini yang sudah punya anak, dari kecil anaknya dikasih susu, anaknya dikasih makan yang banyak, anaknya disekolahin, dikuliahin. Ada enggak orang tua yang melakukan itu semua? Ya nak, kamu tak kuliahin, tak kasih susu, makanan yang bergizi, semua dicukupin. Ya supaya kamu nanti biasa-biasa aja gitu. Ada enggak Bapak Ibu yang kayak gitu? Orang tua yang kayak gitu? Enggak ada ya? Pasti semua kita sebagai orang tua yang baik, pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya supaya anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, yang great. Nah, sampai di sini kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulangi terus ini di depan gitu. Kita pengen jadi great. Tetapi Pak Ibu, waktu kita tahu kita pengen jadi besar, kita sering sekali kita melupakan yang namanya pondasi. Dan waktu kita ngomong pembangunan tentang pondasi, itu mau apapun, karakter kita, mau bangunan, mau kepribadian, orang itu biasanya jenuh dan bosan. Betul nggak Pak Ibu? Membicarakan sesuatu hal yang belum kelihatan wujud nyatanya, hal yang bersifat material aja, pasir apa gitu. Kita kalau ngobrol, Pak Abed nih, kita mau bangun gedung ini, wah kalau gedungnya udah kelihatan enak. Ini kita membayangkan materialnya aja, yang kelihatan batu-batunya aja, besi-besinya aja. Orang tuh rata-rata nggak senang kayak gitu. Seberapa banyak waktu ada pembangunan ini, gereja di tempat ini, itu saudara di tempat ini itu ada yang menangi yang hampir setiap hari foto, nggak ada bentuknya di sini, nggak ada bangunannya. Ada nggak saudara yang datang setiap hari foto, doain gitu, yang waktu masih cuma pondasi? Ada tapi sama segelintir orang yang bisa melihat sebelum bangunan ini jadi. Tapi rata-rata kebanyakan orang waktu ngomongin pondasi ini mereka bosen Pak Bu. Apa sih ini, apa sih ini? Mudahnya ya kalau kita ngelihat, wah bangunannya udah jadi, wah orang itu udah jadi, udah keren sekarang. Nah itu gampang melihatnya. Tapi waktu kita ngomongin yang namanya pondasi, kita akan sangat bosen gitu, bahkan jenuh gitu, nggak mau ngomongin tentang itu. Bisa minta dikeluarkan nggak PPT-nya yang gambar itu ada nggak ya? Yang good, better, great, yang best. Ada nggak? Nggak ada ya Theo ya? Nggak ada? Dijawab aja nggak apa-apa. Biar nanti nggak kayak ngomong sendiri jadinya. Nggak ada ya, oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa itu kita harus tahu, dia merindukan kita, setiap kita anak-anaknya itu memiliki kehidupan yang besar. Amin.
Tapi seringkali kita lupa bahwa di balik kehidupan yang besar itu, kita perlu juga pondasi yang besar. Tahukah bahwa visi Tuhan dalam hidup kita juga besar Bapak Ibu. Dalam khotbah kali ini saya mau menyampaikan 3 hal yang bisa membuat hidup kita itu besar di dalam Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Boleh saya minta tolong Bapak Acen? Kejadian 1 ayat 28, di depan juga boleh. Bacain dengan keras ya Pak. Amin. Allah memberkati mereka. Nah, senangnya kita ayat ini Bapak Ibu. Allah memberkati mereka, titik. Wah, kita ngerasanya diberkati gitu. Makasih Tuhan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, kita masuk yang pertama, yang bisa membuat kita menjadi besar di dalam Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, menjadi besar di dalam Tuhan di muka bumi ini. Panjang banget ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Jadi yang membuat kita bisa menjadi besar di dalam Tuhan itu beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Wah Pak, anak 2 aja udah repot. Jenggulinya kolana sih larang banget gitu kan. Kok malah kon beranak cucu lagi? Bukan itu Bapak Ibu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kita melalui hidup kita bisa melahirkan karakter Kristus. Melalui hidup kita bisa melahirkan banyak karakter-karakter Kristus. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui pekerjaan saudara. Melalui apa lagi? Melalui toko saudara. Melalui apa? Karyawan saudara. Melalui apa lagi? Melalui kul saudara. Melalui pelayanan saudara. Melalui tetangga-tetangga saudara. Mungkin melalui atasan kita. Jadi setiap hal yang ada dalam hidup kita itu bisa dipakai untuk menularkan karakter Kristus. Amin. Wah ini kan, begitu kita ngomong pondasinya untuk jadi besar. Saya melihat muka-muka yang mulai bosan dan ngantuk. Enggak Bapak Ibu ya. Bercanda. Biar senyum gitu, jadi kesindir dikit. Oke. Masih bersuka cita ngomong pondasi, amin? Amin? Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong? Oke. Jadi berbicara tentang beranak cucu, itu berbicara tentang yang namanya kita memperbanyak karakter Kristus. Itu tugas kita saat kita pengen jadi besar. Jadi perbanyak karakter Kristus dimanapun kita berada. Pertanyaannya saudara, Pak, Bu, saat ini apa yang sedang Bapak, Ibu, atau saudara bangun dalam hidup saudara? Adakah karakter Kristus itu mendominasi gitu? Saat saudara ditempa masalah, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, di toko, di tempat saudara bekerja, di kul, di gereja bahkan. Waktu kita ditempa sama masalah, ada nggak yang nonjol itu karakter Kristus di situ? Jangan-jangan yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain, Pak, Bu, itu yang menonjol karakter kita, karakter aku, bukan karakter Kristus. Sehingga waktu ada masalah, waktu ada gesekan yang keluar kayak gini Pak, Bu, kalau aku disakiti ya tak balas kamu, lihat aja. Aku nggak akan maafin kamu. Kalau
kalau kita kena tipu nih sama orang, sampai 7 turunan, aku nggak akan maafin. Bukankah itu yang diajarkan dunia, Pak Bu? Seringkali dunia membawa itu semua kepikiran kita, kepikiran dan hati kita. Makanya waktu masalah datang, yang sering kita dengar prinsip-prinsip dunia. Yang masuk ke dalam hati pikiran kita tuh yang kayak gitu. Sehingga waktu masalah datang dalam hidup kita, yang sering diingat tuh itu. Saya mau tanya Pak Bu, lebih banyak mana kita mendengar omelan orang lain, ketemu lihat sesuatu yang menakutkan, menyeramkan di sosial media saudara, atau setiap hari saudara dengarkan dan baca firman? Lebih banyak porsi yang mana? Kalau di sini yang dengarkan firman, boleh jempol kirinya, kakinya digoyang-goyang, nggak perlu ditunjukin Mbak Bu. Kalau yang sosial media dan lain-lain, boleh yang kiri. Jadi nggak usah angkat tangan Mbak Bu. Ya, cukup senyum-senyum aja kayak gitu. Saya bisa ngelihat kok yang mana gitu. Enggak, Tuhan yang tahu Pak Bu, bukan saya ya. Oke, kita mau baca Lukas 6 ayat 35. Saya bacakan buat saudara. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak membalaskan dan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Jadi sesederhana itu Pak Bu. Waktu kita diterpa masalah, ada sesuatu hal yang menyakiti kita. Apa yang kita ingat? Kalau pondasi firman kita kuat, maka kita akan ngerti bahwa yang harus kita pakai adalah prinsip dari firman Tuhan. Jadi waktu masalah datang, respon kita itu enggak langsung, wah marah kayak tadi, sakiti balik, tampar balik, ludahi balik. Tapi firman Tuhan ngomong di sini, kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Saudara buat sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bikin orang yang menyakiti saudara, itu terheran-heran sama sikapnya saudara. Karena tendensi orang waktu dia disakiti, pasti dia akan menyakiti balik. Tapi waktu ada karakter Kristus dalam hidup saudara, waktu saudara disakiti, saudara memberkati, saudara mendoakan. Maka yang terjadi, orang itu malah akan emosi sendiri. Loh, kok dia disakiti, dia dibuat marah, mau dibuat emosi, kok malah dia enggak emosi? Ada apa ya kira-kira? Nah bisa-bisa melalui orang yang tadi mau bikin saudara emosi, lewat hidup dan karakter Kristus dalam hidup saudara, orang yang tadinya marah-marah itu malah dia bertobat dan mengenal Tuhan lewat hidup saudara. Amin. Siapa yang hidupnya mau dipakai Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain? Belum yakin nih. Siapa yang mau dipakai hidupnya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang lain? Boleh, katakan kanan kirinya, saya mau. Oke? Tanyain, beneran mau enggak gitu. Jadi kalau sampai ada orang bertanya-tanya kenapa hidupnya kayak gitu, pasti ada ini saudaraku. Karena saudara nggak ikut-ikutan prinsip dunia ini. Karena apa? Karena saudara nggak ikutan cara berbisnis aturan dunia ini. Karena apa lagi? Karena saudara nggak ikut mitos-mitos kata orang di dunia ini. Karena ada karakter Kristus yang kuat dalam hidup saudara. Makanya saudara memilih untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Amin. Saudaraku, orang boleh kecewakan saudara. Orang boleh tinggalin saudara. Bahkan keluargamu terdekat boleh mengecewakan kamu. Mungkin hari-hari ini mungkin ada yang sedang ditipu orang, uangnya enggak kembali atau asetnya enggak kembali. Tapi saya berdoa saat karakter Kristus itu kuat tinggal di dalam diri kamu, orang lain itu mau enggak mau Bapak Ibu pasti akan melihat bahwa penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidupmu itu besar. Amin. Dan saat kasih orang lain melihat kasih dan anugerah besar dalam hidup kita,
mau nggak mau orang akan menyaksikan karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa sementara saudara boleh dengerin firman Tuhan ini, roh saudara boleh dibangkitkan, karakter Kristus boleh dibangkitkan dalam hidup saudara, terus bertumbuh dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, dan apa saja yang kita buat boleh berhasil. Haleluya. Amin. Kita mau baca di Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena apa saudaraku? Karena kalau karakter Tuhan yang keluar dalam hidup kita, itu orang akan dengan mudah melihat Victor. Oh, melihat Yesus. Melihat Pak Simon, melihat Yesus. Melihat Bu Linda, oh melihat Yesus. Saat orang melihat kita, wah ada karakter Kristus. Amin. Biarlah Yesus yang semakin bertambah dalam hidup kita dan kita yang semakin berkurang. Karena ada lagu pujian sekolah minggu yang Bapak Ibu tahu enggak, lagu lama. Dia harus makin bertambah, ada yang tahu enggak? Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia, gimana ya lagunya? Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi pasti ya Bapak Ibu, ini satu yang pasti, saat karakter Kristus ada dalam hidup kita pasti akan bisa menarik banyak orang. Itu udah pasti. Karena apa? Waktu Yesus datang, dia itu membawa terang. Dan waktu terang datang, mau nggak mau kegelapan itu harus pergi. Dan sama seperti saat saudara mendapatkan terang, karakter Kristus, maka orang-orang di sekeliling saudara mau nggak mau karakternya pasti akan diubahkan. Saat apa? Saat mereka sungguh-sungguh melihat hidup saudara diubahkan dan jadi terang. Amin. Oke, yang kedua, yang bisa membuat kita jadi besar di dalam Tuhan, taklukkanlah itu. Berbicara tentang menaklukkan itu artinya pengaruhi dunia ini dengan kebenaran. Sebagai orang-orang percaya kita harus bangkit mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan banyak ketakutan, dengan mitos-mitos yang beredar di dunia ini, dengan cara-cara berbisnis yang diajarkan oleh dunia ini, tentunya yang enggak sehat ya Bapak Ibu, maka kita harus berani bangkit Bapak Ibu dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seberapa sering kita melihat di berita di sosial media gitu tentang berita-berita, cara-cara, trik-trik gimana cara mendapatkan keuntungan atau apa kayak gitu, yang mungkin bahkan itu bisa dibilang bertentangan sama firman Tuhan. Kan kita sering lihat tuh kayak gitu. Dan gak jarang ya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen juga ya. Hari-hari ini gitu, kita teknologi udah semakin maju, tapi kita masih sering kayak, oh menurut mitos ini kita harus kayak gini, menurut ini kayak gini gitu. Kalau itu sebuah tradisi, itu is okay gitu. Tapi kalau itu jadi sebuah kepercayaan yang kuat, melebihi kepercayaan firman Tuhan. Nah itu di situ Bapak Ibu. Kita perlu belajar menaklukkan hal-hal yang seperti itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Bro, kalau kamu mau kaya ya di jabatan kamu sekarang ya kamu harus berani korupsi. Kapan lagi kan kamu di usia produktif kayak gini, kamu punya jabatan yang mentereng, kamu nggak korupsi ya nggak balik modal nanti. Iya kan? Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Atau Bu, kalau mau banyak teman, ya harus pandai, ngerti, gosip, update terbaru. Apa nih artis ini, tetangga ini, orang ini, semua kita harus update gitu. Sampai drakor sekaligus kita harus ngerti, supaya apa? Pergaulan kita luas kayak gitu kan. Contohnya kayak gitu. Nah tapi saya percaya dan berdoa di tempat ini jemaat di GBI Sokaraja, di jemaat di GBI Haleluya Sokaraja nggak ada yang seperti itu, amin. Amin. Jadi nih Bapak Ibu,
kalau kita mau menaklukkan dunia, kita harus pakai dengan cara yang Kristus ajarkan. Salah satunya yang diajarkan Kristus apa dalam firman Tuhan. Kita mau baca Amsal 16 ayat 32. Saya bacakan buat saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Saya lanjutkan 25, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen bukan berarti hidup diberkati aja, titik. Enggak itu Bapak Ibu. Ada hal yang harus kita lanjutkan kembali. Di kejadian tadi saya ngulang-ulang. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Katakan sama kanan kirinya, ayo kerja. Oke. Jangan ngelamun aja. Gitu. Kita harus mengerjakan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yes, amin. Amin. Jangan berhenti Bapak Ibu. Waktu kita ngomong tentang taklukan, artinya kita terus bekerja melakukan gitu. Ngerjain yang terbaik. Bangun pagi kita pikirin gimana nih caranya nih biar maju. Tokoku biar maju. Pekerjaanku biar maju. Gerejaku biar maju. Itu salah satu bahan pemikiran yang saudara juga harus pikirkan. Jadi saat diperhadapkan sama pilihan-pilihan di mana kita harus memilih nih, mau mengerjakan bisnis kita, keluarga kita, pertemanan kita, toko kita harus bisa memilih menggunakan prinsip-prinsip yang mana. Prinsip dunia atau prinsip firman Tuhan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, mau pakai prinsip dunia ini atau prinsip firman Tuhan? Oh yang keras loh. Mau pakai prinsip dunia ini atau prinsip firman Tuhan? Oke, ini Tuhan anak-anakmu ngomong ya. Gitu. Amin. Harus yakin menggunakan prinsip firman Tuhan. Pernah enggak satu hari ini ya saudaraku gitu, saudara tuh merasakan kayak di satu hari itu ada aja begitu saudara buka mata gitu, melek, tiba-tiba ketemu orang, suami, istri, anak, bawaannya emosi terus. Saudara keluar dari pintu rumah, datang orang, tukang belanja kayak apa gitu, yang dalam, saudara emosi lagi. Terus habis itu saudara lanjut, emosi lagi gitu. Pernah nggak saudara kayak gitu sehari gitu, satu hari saudara mengalami kayak gitu, kenapa sih kok hari ini aku ketemu orang gawan emosi terus gitu. Siapa yang pernah kayak gitu boleh angkat tangan. Loh gak apa-apa, kita jujur. Saya juga hari-hari ini tuh sedang dibuat emosi sama Jojo, saudaraku. Dan saya itu bersyukur gitu punya anak dia yang melatih emosional saya gitu. Nah, jadi rasanya udah sampai kayak, ini anakmu diapain lagi di kepala, udah sampai mau meledak. Dari bangun pagi sampai malam. Jadi saya cerita ya Bapak Ibu, Jojo itu kalau makan dia mulai jam 8 pagi itu bisa selesai jam 1 siang, itu sarapan. Ngejar-ngejarnya itu luar biasa Bapak Ibu. Kunyah itu 1 jam dia. Wah jadi gimana nggak bersyukur saya jadi papanya Jojo kayak gini saudara. Nah gitu. Nah jadi tapi saat kita diperhadapan kayak gitu, waktu pondasi firman kita kuat, kita ingat firman yang tadi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Tapi boleh tanya istri saya ya, tapi apakah waktu saya ingat firman Tuhan ini, saya bisa langsung sabar? Gak apa-apa Jo, gak apa-apa makan lihat jam 11, gak apa-apa Jo, jam 12, gak apa-apa Jo. Enggak kayak gitu, saya juga tetap masih emosional, masih marah. Tapi saya titipin sama istri saya tinggal. Karena apa? Saya sadar masih manusia, saya punya batasan limit kesabaran. Akhirnya saya titipin, yang kamu aja nih yang ngasih makan gitu. Dia jauh lebih sabar dari saya, walaupun juga nanti dia juga teriak-teriak, Jojo, kayak gitu. Tapi paling enggak saya berusaha bisa mengendalikan diri, gitu Bapak Ibu.
Jadi nggak langsung waktu kita ingat firman Tuhan, kayak langsung ada sesuatu yang merasuk, just. Kayak kita langsung bisa mendapatkan kekuatan kayak gitu, nggak kayak gitu saudara. Berbicara tentang pondasi kita harus bangun pelan, tapi pasti. Amin. Kenapa saudara bisa ingat firman Tuhan? Gimana caranya sih lebih tepatnya pertanyaannya? Gimana caranya waktu kita diperhadapkan masalah kayak gitu, kita bisa ingat firman Tuhan? Oke Bapak Ibu, boleh salah satu bantu saya, Owan? Kameranya boleh gak diarahin sini, Venisa? Venisa ada gak ya? Gak ada. Oke. Oke, ya udah. Nanti dulu. Jadi Bapak Ibu, ini nggak ada briefing ya Bapak Ibu, jadi langsung gitu. Jadi hidup kita waktu pertama lahir tuh kayak gini Bapak Ibu, ibaratnya kayak air putih. Nah, kayak gini, terus mulai masuk yang namanya hal-hal yang negatif nih. Kita suka bohong, kita melakukan hal-hal yang enggak benar, masuk lagi ke hati kita. Terus pokoknya hal-hal mitos-mitos apa yang memasuki pikiran dan hati kita, masukin lagi Wan, enggak apa-apa Wan. Oke, terus sekarang masukin itu satu gelasnya lagi. Nah, mulai masuk lagi pengetahuan-pengetahuan dari dunia. Wah, gitu. Pengetahuan yang enggak benar, yang negatif tentunya saya lagi berbicara konteksnya. Masuk lagi, terus sampai akhirnya hati kita yang tadinya bening jadi keruh. Di situ ada ketakutan, ada kecemasan, karena dunia kan berbicara tentang itu. Tapi waktu kasih Kristus mulai masuk, pengetahuan firman kita mulai, fondasi firman kita mulai masuk, maka yang dimasukkan adalah firman. Coba masukin semua airnya. Terus semuanya masukin. Nah, saat firman masuk itu enggak langsung bening Bapak Ibu. Tapi ada proses, semuanya masukin Wan. Tolong. Terus. Ada proses yang harus saudara lalui. Jadi waktu kita jadi orang Kristen diberkati, enggak langsung bening. Ada proses yang harus kita selesaikan. Ada proses yang harus kita kerjakan. Terus sampai akhirnya firman-firman itu boleh mengalahkan kebenaran-kebenaran yang sudah mengerak dalam hati dan roh kita. Amin. Terus boleh sambil berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Terus. Sampai apa saudara? Sampai hati saudara bersih kembali. Karena apa? Yang menjadi pondasi dan kebenaran dalam hidup saudara adalah firman Tuhan. Makasih Wan. Saya percaya Bapak Ibu, saat saudara waktu pertama kali melakukan firman, sama seperti air yang keruh tadi, enggak langsung saudara tuh jadi terang, enggak langsung saudara jadi bening. Saudara harus menghadapi masalah-masalah saudara, tetap harus dihadapi. Tapi berjalannya dengan proses, waktu saudara terus setia ngelakuin firman, maka kekuatan Tuhan itu akan kasih dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran ekstra untuk menghadapi masalah dalam kehidupan saudara. Untuk bisa menghadapi orang-orang yang terdekat yang menyakiti saudara. Amin. Sehingga saudara bisa mempengaruhi mereka dengan karakter Kristus yang ada dalam hidup saudara. Seberapa banyak yang percaya mulai nih, karakter Kristus mulai ada nih dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yang ketiga, bagaimana bisa menjadi besar di muka bumi ini? Yang ketiga, berkuasalah. Berkuasalah berbicara tentang tanggung jawab sama apa yang sedang kita kelola. Artinya mengelola dengan baik.
Jadi waktu kita berbicara tentang berkuasa itu berbicara tentang yang namanya tanggung jawab. Jadi kita harus bisa mengelola keluarga kita dengan baik, perusahaan kita dengan baik, karyawan kita dengan baik, toko kita dengan baik, kul kita dengan baik, gereja kita dengan baik. Karena firman Tuhan bilang kayak gini, saat kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu akan mendapatkan perkara yang besar. Enggak ada, waktu kamu mendapat setia dalam perkara kecil, kamu akan mendapatkan perkara yang kecil. Atau kamu akan mendapatkan perkara yang sedang. Ini membuktikan, firman Tuhan ini membuktikan bahwa Tuhan mau sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Amin. Waktu Tuhan ngomong ini, saya juga hatinya bergetar. Saya berkali-kali membaca firman ini, saya iya sih gitu, pengennya besar. Tapi saya nggak pernah ada yang namanya greng. Wah, ternyata Tuhan tuh pengen sesuatu yang hebat, yang besar, yang fantastik dalam hidup kita. Karena kita harus tahu Pak Bu, skala mainnya Tuhan itu nggak kecil. Bukan cuma sekedar ibaratnya kalau pertandingan tuh pertandingan bola tuh tingkat RT, tingkat RW. Kalau pertandingan bola paling nggak mainnya FIFA, dunia. Lah Tuhan tuh kalau mau memberkati kita, dia kerinduannya ya kayak gitu. Tapi tahukah saudara, waktu berkat Tuhan datang, itu akan disertai sama yang namanya tanggung jawab. Jadi di balik berkat itu akan ada selalu tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Jadi kalau saudara mau yang namanya berkat kesehatan nih, berarti saudara harus tetap tanggung jawab mengerjakan hidup sehatnya saudara. Jadi apa? Enggak boleh sengaja asal-asalan pola makannya, pola tidurnya. Kan bilang, wah aku udah diberkati Tuhan, jadi aku tidur pagi aja setiap hari. Tidur jam 3, jam 4, aku makan sembarangan. Segala yang berkaki 4 aku makan jam 3 pagi, jam 2 pagi. Ya enggak kayak gitu Pak Bu maksudnya. Justru kita harus bisa bertanggung jawab mengontrol hidup kita. Saat firman Tuhan diberitakan, oh iya berarti aku harus kayak gini nih. Memposisikan hatinya seperti itu. Misal mau berkat keuangan, mengolah keuangan, ya kita harus bisa memanage keuangan dengan baik. Kita harus tahu mana yang kebutuhan, mana yang cuma sekedar ini aku kepengen nih. Kita harus bisa memangkas hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengerti, memprioritaskan, belajar Bapak Ibu. Makanya saya setiap hari tuh suka dibilangin sama mama papa itu, kamu harus terus belajar, sampai akhir hidup kamu harus terus belajar. Jangan sampai kamu stuck dan berhenti di situ. Nah, masalahnya waktu kita menjadi besar, kita harus berani memulai dari sesuatu yang kecil, saudara. Jadi sekarang mungkin posisinya saudara ini masih sedang rintis, masih sedang mulai gitu. Tapi saat saudara bisa memegang teguh firman Tuhan, saudara bisa melihat visi Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Usaha saudara boleh kecil, toko saudara boleh kecil. Tapi waktu saudara mengerjakan itu, saudara mengerjakan dengan cara dan tanggung jawab yang besar. Melayani dengan yang terbaik, nggak boleh asal-asalan. Artinya apa? Waktu saudara melakukan itu semua, saudara berarti bisa melihat nih, ada penyertaan Tuhan dalam usahaku, dalam bisnisku, dalam keluargaku. Saudara punya keyakinan bahwa Tuhan pasti memberkati usahaku. Karena apa? Saudara terus naik level. Meskipun mungkin secara nominal, secara jumlah orang yang datang belum bertambah, tapi pelayanan saudara terus naik. Tingkatin servis saudara, pelayanan saudara. Karena waktu kita ngelakuin dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, Tuhan itu pasti lebih rindu memberkati kita. Amin. Coba kita mau buka ya Ulangan 28 ayat 1 dan 8. Ulangan 28 ayat 1 dan 8. Boleh Pak Domino saya minta tolong? Ulangan 28 ayat 1 dan 8 ya. Ya.
Amin. Jadi pola pikirnya Bapak Ibu sampai sini kita harus ngerti dulu. Kerinduan kita untuk diberkati itu lebih kecil daripada kerinduan Tuhan untuk memberkati kita. Jadi Tuhan itu jauh lebih rindu memberkati kita daripada kita merindukan berkatnya Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi saat saudara bisa dipercaya, saat saudara bisa bertanggung jawab dengan hal kecil yang saudara sedang dipercayai sekarang, yang saudara sedang kerjakan sekarang, Tuhan itu pasti akan menambahkan hal-hal yang tanggung jawab yang lebih besar lagi, berkat yang lebih besar lagi. Amin. Pertanyaannya nih Bapak Ibu, seberapa Bapak Ibu yang mau belajar lebih lagi bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita? Saudara siap gak dengan tanggung jawab yang besar di balik berkat yang besar? Siap gak Bapak Ibu? Siap gak Bapak Ibu? Coba tanyain kanan kiri bisik-bisik aja, kamu siap gak? Kayak gitu. Coba kita mau baca ya. Matius 13 ayat 12. Ini udah mendekati akhir-akhir nih Bapak Ibu, pemain musik boleh naik. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Yang mempunyai ya Bapak Ibu, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil. Benar nggak Bapak Ibu? Ada yang salah nggak kira-kira? Kalau kamu punya akan ditambah. Kamu kalau nggak punya akan semuanya diambil. Loh ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Agak janggal nggak sih bacanya? Kamu nggak punya kok malah semuanya diambil. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kelihatannya jahat nggak sih firman Tuhan ini? Kok semuanya diambil kayak gitu? Nah, saya mau tanya nih, Bapak Ibu seberapa banyak di sini yang punya toko, punya karyawan? Kira-kira kalau punya karyawan, pengennya karyawan yang cekatan, serba bisa, serba tahu, serba ngerti, bisa didelegasikan tugas apapun? Walaupun itu sebetulnya nggak ada ya Bapak Ibu, itu cuma kayak bahasa saya aja. Nah, atau orangnya cuma ditanyain, kamu bisa ini enggak? Orang ngerti Bu, kamu mau ngerjakan ini enggak? Alah lagi males kok Bu gitu. Kira-kira saudara akan mempercayakan orang yang mana? Yang A atau yang B? Kenapa yang A? Karena dia bisa dipercaya. Sama Bapak Ibu seperti Tuhan. Tuhan tuh mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengelola berkat-berkatnya. Makanya apa? Waktu kita bisa dipercaya satu hal yang kecil, saudara setia, saudara kerjakan, talenta saudara bertambah, kasih talenta 2, pasti jadi. Kasih talenta 3, pasti jadi. Kasih talenta 4, pasti jadi. Tapi waktu saudara dipercaya satu talenta, talenta saudara dikubur. Dan waktu Tuhan tanya, mana talentamu? Bentar Tuhan, Tuhan tak gali dulu, tak kubur, dan gak berkembang, Tuhan akan ambil. Saat saudara gak bertanggung jawab sama berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, semuanya akan Tuhan ambil dari hidup saudara. Haleluya. Kok jadi ngegas nih Pak Victor. Hari ini firman Tuhan benar-benar mau ingatkan saudaraku. Saat saudara melakukan mengerjakan sesuatu, lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena waktu kita ngerjain sesuatu itu bukan cuma tanggung jawab di hadapan atasan kita. Ada karakter Kristus yang dipertaruhkan dalam hidup saudara. Amin. Waktu saudara ngelakuin sesuatu, Pak Domino ngelakuin sesuatu, orang lain yang belum percaya melihat, ada karakter Kristus tuh di situ. Ada nilai kebenaran Kristus di situ. Bu Lia, waktu ngajar, waktu mendelegasikan sesuatu, ada kebijakan tertentu, ada karakter Kristus di situ. Pak Ketut, waktu ngerjain sesuatu, keren nih, bagus nih. Jujur orangnya, gini, ada karakter Kristus di situ. Amin. Saya berdoa kita semua di tempat ini,
boleh memiliki karakter Kristus, boleh mengerjakan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam Kejadian 1 ayat 28 ini boleh ditambahkan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam karyawan saudara, dalam usaha bisnis saudara, sampai karakter Kristus itu boleh betul-betul beranak cucu, bertambah banyak dalam skup hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekali lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu, katakan dari dalam hatimu, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Waktu saya serahkan pada Pak Abed. Ku terima sekarang, ku terima, ku
terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oh haleluya. Oh rala barala 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 shikarala barala 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 sharala barala 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 barala. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau sedang membawa kami untuk menjadi semakin besar. Amin. Engkau sedang membawa kami untuk mengangkat tinggi. Amin. Engkau sedang mempromosikan hidup kami ya Yes. Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup setiap pribadi kami. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan-Mu bukan rancangan-rancangan yang tidak baik. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Kau memberkati hamba-Mu, Saudara Victor. Kehidupannya, keluarganya, pelayanannya diberkati, diurapi. Engkau terus tuntun hidupnya lebih lagi. Mengenal Engkau tuntunan-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini, baik yang hadir dalam ibadah onsite maupun mengikutinya secara online. Kami berdoa ya Bapa, hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha kami, pekerjaan kami, terus dibawa naik bertumbuh. Amin. Semakin hari, semakin besar, semakin Amin. hari, semakin berkualitas, semakin hari, semakin berdampak, Amin. semakin hari, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin hari nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami mengizinkan dan mempersilahkan Allah yang hidup berkarya melalui hidup kami. Engkau memberkati setiap pribadi kami. Kalau ada yang lemah, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang sakit, tumpangkan tangan kananmu di atas anggota tubuhmu yang bagian sakit. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, kau yang ada di rumah-rumah, tumpangkan tanganmu. Yakin Tuhan Yesus besar, kuasanya tidak pernah terbatas. Dia sanggup memulihkan hidupmu hari ini. Dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ditolak, dipatahkan, dihancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sehat. Dalam nama Yesus, sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas tubuhmu. Kau menerima mujizat kesembuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Yang sedang berbeban berat, mengalami pergumulan-pergumulan dalam keluarga maupun ekonomi, Tuhan tolong kami. Kuatkan, teguhkan kami. Kami percaya firman bersolusi bagi setiap masalah kami. Yang sedang menghadapi persoalan hutang piutang dan mengalami kesulitan untuk membayar, Tuhan tolong. Kuatkan dan buka jalan-Mu. Agar semua Tuhan tanggung jawabnya boleh diselesaikan dengan baik. Yang sedang berencana menjual aset-asetnya dan mengalami kesulitan, Tuhan tolong pertemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang baik, agar semua aset yang dijual boleh terjual dengan harga yang baik untuk keperluan dan kebutuhan yang lebih besar dalam keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Anak-anakku yang sedang sekolah, Tuhan kuliah diberkati, kuliahnya menjadi anak-anak yang berprestasi dimanapun anak-anakmu ini berada. Terima kasih Bapak, kami beruntuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami nyatakan Shalom Indonesia. Kami nyatakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia boleh mengenal Tuhan.
Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan. Yes. Ya, roh pertobatan dan keselamatan daripadamu turun atas negeri kami. Amen Tuhan. Diberkati para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkati di dalam nama Yesus. Roh hikmat dan pewahyuan turun kepada Presiden, Wakil dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Berkati hambamu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin. Di dalam nama Yesus perlindungan Tuhan nyata sempurna. Bentengi pagari hamba-hambamu ini dengan kuat kuasa perlindunganmu. Terima kasih Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilantik pada bulan Oktober yang akan datang juga diberkati. Seluruh proses persiapan sampai pada waktu pelaksanaannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk hambamu Bapak Hendy sebagai Ketua LKPP yang akan datang di Kabupaten Banyumas melakukan kunjungan kerja dan akan singgah di GBI Haleluya Stadion Mini Purwokerto. Kami sebagai tuan rumah yaitu Perwil Baradaya akan menyambut kehadiran hambamu ini Tuhan. Kau berkati hari Rabu besok, seluruh rangkaian acara penyambutan dan acara pelaksanaan, semuanya boleh berjalan baik. Hamba-hambamu dari berbagai kota, baik dari Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, yang akan hadir untuk menyambut acara ini. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir dalam tuntunan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Sehingga pertemuan ini membawa berkat, membawa kemenangan, membawa sukacita, memberikan pengharapan baru bagi setiap kami. Seluruh aktivis, para pengerja gereja, para pengurus gereja yang akan mengikuti Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, melindungi, tiba di rumah dengan sehat, dengan selamat, dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami, buka hati kami selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.